Pernahkah kamu merasa bahwa sejak kecil kita lebih sering diajarkan untuk menjawab daripada bertanya? Kita diminta menghafal jawaban yang benar, mengikuti aturan yang sudah ada, dan percaya bahwa guru selalu tahu lebih banyak daripada murid. Lama-kelamaan, kita terbiasa menerima dunia sebagaimana adanya. Kita berhenti mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi. Kita mulai merasa bahwa hidup memang seperti ini dan tidak ada yang bisa diubah. Di titik inilah Paulo Freire mengajak kita berhenti sejenak melalui bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini bukan sekadar membahas sekolah atau ruang kelas. Buku ini sebenarnya sedang berbicara tentang manusia, tentang kebebasan, dan tentang kemampuan kita untuk berpikir dengan kepala sendiri. Freire memulai dari keyakinan bahwa setiap manusia pada dasarnya dilahirkan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Artinya, kita memiliki kemampuan untuk memahami dunia, mempertanyakan kenyataan, lalu ikut membentuknya. Namun kemampuan itu, menurut Freire, seringkali dilemahkan oleh sistem yang membuat manusia hanya patuh, menerima, dan mengulangi apa yang diajarkan, tanpa pernah diajak memahami mengapa semua itu terjadi. Ketika seseorang kehilangan keberanian untuk berpikir kritis, ia bukan hanya kehilangan suara, tetapi juga kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Gagasan ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Bayangkan seorang anak yang sejak kecil lebih sering dihargai karena diam daripada karena bertanya. Seorang siswa yang takut menyampaikan pendapat karena khawatir dianggap melawan, atau seorang pekerja muda yang merasa tidak berhak mempertanyakan kebijakan yang jelas-jelas tidak adil. Lama-kelamaan, muncul apa yang oleh Freire disebut sebagai kebudayaan bisu, bukan karena orang tidak mampu berbicara, tetapi karena mereka merasa suaranya tidak akan mengubah apapun. Mereka akhirnya memilih diam, bahkan ketika hati mereka tahu ada sesuatu yang salah. Disinilah muncul konsep yang sangat penting dalam buku ini, yaitu kesadaran kritis. Freire percaya bahwa pendidikan seharusnya membantu manusia menyadari hubungan antara pengalaman pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Ketika seseorang memahami mengapa kemiskinan, ketimpangan, atau ketidakadilan terjadi, ia tidak lagi hanya menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai melihat bahwa ada sistem yang perlu dipahami, dikritisi, bahkan diperbaiki. Pendidikan, dalam pandangan Freire, bukanlah proses mengisi kepala dengan informasi. Pendidikan adalah proses membangunkan kesadaran agar manusia mampu menjadi pelaku perubahan. Karena itu, Freire mengkritik apa yang ia sebut sebagai pendidikan gaya tabungan. Dalam model ini, guru dianggap sebagai pemilik pengetahuan, sementara murid diposisikan seperti rekening kosong yang hanya menerima setoran informasi. Murid menghafal, mengulang, lalu dinilai berdasarkan seberapa banyak isi yang berhasil disimpan. Freire menawarkan alternatif berupa pendidikan hadap masalah, yaitu pembelajaran yang dibangun melalui dialog, pertanyaan, pengalaman, dan pencarian makna bersama. Di sini, guru juga belajar dari murid, sebagaimana murid belajar dari guru. Pengetahuan lahir dari percakapan yang hidup, bukan dari ceramah satu arah. Gagasan ini masih terasa sangat segar hingga sekarang, terutama ketika informasi begitu mudah diakses, tetapi kemampuan berpikir kritis justru sering tertinggal. Namun justru karena buku ini begitu menggugah, kita juga perlu membacanya dengan pikiran yang jernih. Salah satu pertanyaan penting adalah, apakah pembagian antara kaum penindas dan kaum tertindas selalu sesederhana itu? Di era digital, kenyataan seringkali jauh lebih rumit. Seseorang dapat menjadi korban dalam satu situasi, tetapi memiliki kuasa dalam situasi yang lain. Media sosial memungkinkan siapapun menyuarakan pendapat, tetapi juga dapat menjadi alat untuk menyerang, menghakimi, dan membungkam orang lain. Jika kita terlalu terpaku pada dikotomi hitam putih, kita berisiko melihat dunia hanya melalui dua kubu yang saling berhadapan. Padahal kehidupan lebih sering dipenuhi wilayah abu-abu yang membutuhkan kebijaksanaan daripada sekadar keberpihakan. Latar belakang pemikiran Freire yang dipengaruhi tradisi Marxis juga layak kita pahami secara kritis. Analisisnya mengenai relasi kuasa memberikan banyak wawasan berharga, tetapi jika diterima tanpa sikap reflektif, kita bisa terjebak pada keyakinan
keyakinan bahwa semua persoalan selalu harus dijelaskan melalui pertentangan antara kelompok. Freire sendiri mengingatkan bahaya hilangnya keraguan. Ketika seseorang merasa dirinya sudah sepenuhnya benar, dialog berhenti dan pendidikan berubah menjadi indoktrinasi dengan wajah yang berbeda. Ironisnya, semangat membebaskan dapat berubah menjadi cara baru untuk memaksa orang lain mengikuti pandangan tertentu. Kita juga perlu bertanya, apakah pendidikan dialogis dapat langsung diterapkan di semua ruang belajar? Dialog memang penting, tetapi dialog tanpa arah dapat berubah menjadi kebingungan. Kebebasan berpikir tetap membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan struktur yang sehat. Murid perlu ruang untuk bertanya, tetapi mereka juga membutuhkan fondasi pengetahuan agar pertanyaan mereka semakin tajam. Guru tidak seharusnya menjadi penguasa yang tidak boleh dibantah, tetapi juga bukan sekadar fasilitator yang kehilangan otoritas akademiknya. Pendidikan yang membebaskan bukan berarti menghapus peran guru, melainkan mengubah hubungan antara guru dan murid menjadi hubungan yang saling memanusiakan. Pada akhirnya, pendidikan kaum tertindas bukanlah buku yang mengajak kita memusuhi siapapun. Buku ini jauh lebih bermakna jika dibaca sebagai ajakan untuk merebut kembali otonomi berpikir kita. Freire mengingatkan bahwa kebebasan bukan hadiah yang diberikan oleh orang lain. Kebebasan lahir ketika kita berani bertanya, berani mendengarkan, berani mengubah pendapat jika menemukan alasan yang lebih baik, dan berani mengakui bahwa tidak ada manusia yang memiliki seluruh kebenaran. Mungkin pendidikan yang paling membebaskan bukanlah pendidikan yang membuat kita selalu setuju, melainkan pendidikan yang melatih kita berpikir dengan jujur, berdialog dengan rendah hati, dan tetap melihat kemanusiaan, bahkan pada mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Itulah bentuk kebebasan yang paling sulit, sekaligus paling layak diperjuangkan.